Mas, menjuah-juah jauh Bu. Apa kabar Amang, Inang, Lai, Ito semua yang ada di Amerika dan juga yang ada di Indonesia. Semoga kita sehat-sehat selalu ya dalam kondisi yang sekarang ini. Ya, saya Alim Pakpahan dari Maryland mengucapkan selamat bergabung di live streaming anniversary PBB Washington DC yang ke-18. Oh ya, mungkin semua sudah pada tahu apa itu PBB ya. Yang pasti bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, PBB itu singkatan dari Persaudaraan Bangsa Batak, yaitu suatu perkumpulan paguyuban orang Batak yang ada di Amerika, khususnya di Washington DC area, yaitu yang terdiri dari state Maryland, Washington DC, dan Virginia. Ngomong-ngomong, tahu nggak bahwa orang Batak di Amerika itu orang Indonesia atau bahkan orang Batak yang pertama datang ke Amerika itu adalah orang Batak loh. Nah, dan tercatat di dalam imigrasi yang pertama kali datang ke Amerika adalah orang Batak yang bernama Jonathan Simanjuntak, yang seperti ada di layar ya. Nah, dan dia datang di tahun atau abad 1800, mungkin kira-kira di tahun 1818. Nah, itu luar biasa. Orang Batak ternyata sudah lebih dulu pantau kemana-mana ya. Dulu beliau masuk dengan rombongan dari Eropa, mungkin pas penjajahan Belanda dulu dia bawa ke Belanda dan masuk ke sini dengan rombongan orang Eropa yaitu dari Belanda. Dan rekor ini tercatat di satu pulau namanya Pulau Ellis, di mana tempat imigran yang masuk zaman dulu itu masuk ke Amerika. Yang tepat di sebelahnya itu ada Pulau Liberty, yang di mana di situ ada patung Liberty di daerah di Hudson River di New York. Baiklah, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita buka acara ini mungkin dengan doa pembukaan. Saya mohon untuk Pak Hari Napitupulu, elders kami yang ada di sini, untuk bisa membuat doa pembukaan di acara live streaming anniversary PBB Washington DC area yang ke-18 ini. Silakan, Amang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang Maha Agung dan Pengasih, puji syukur dan terima kasih atas segala penyertaian yang Engkau berikan, sehingga saat ini kami dapat berkumpul bersama melalui virtual ini, yaitu untuk memperingati perayaan ulang tahun ke-18 Persaudaraan Bangsa Batak yang kami singkat dengan nama PBB. Selama berdirinya PBB ini, banyak waktu yang telah dilalui dengan pengalaman manis dan pahit, tantangan maupun hambatan yang membuat PBB ini semakin kokoh dan menyadarkan kami harus adanya kasih dan persatuan. Kami tahu itu semua Tuhan dapat dilalui adalah karena penyertaan dan pertolongan Tuhan saja. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon selalu penyertaan-Mu supaya kami menjadi satu dan selalu mengasihi sesama kami. Bapa yang baik, kami berdoa memohon penyertaan dan pertolongan-Mu dalam acara perayaan ulang tahun PBB ini supaya berjalan dengan baik. Dari permulaan sampai selesai, hanya Engkau saja yang dipermuliakan. Berkati Bapa PBB ini dan jadikan PBB ini untuk menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mengasihi kami dan senantiasa memberikan kasih-Mu pada kami. Inilah doa syukur kami yang beralaskan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Amang Hari Napitupulu atas doa pembukaannya. Berikutnya kita akan disuguhkan sebuah persembahan, dan kita akan menyaksikan persembahan dari para pengurus, penasihat PBB dan beberapa anggota PBB Washington DC area, yaitu sebuah persembahan lagu yang berjudul Holland Yesus Dongaku. Nah, mari kita saksikan.
Haleluya, terima kasih atas persembahannya. Ya, walaupun tidak banyak, tapi segitu yang bisa kita persembahkan. Untuk selanjutnya, sebelum acara yang perayaannya, kita akan membuka juga dengan firman singkat. Dan firman singkat yang akan dibawakan oleh Pastor Tony Thanos. Silakan Pastor Tony Thanos untuk firman singkatnya. Shalom Ibu Bapak dan Saudara-saudara. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 14, yang secara khusus saya akan membacanya ayat 12, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, menjadi dasar renungan kita dalam bersama-sama dengan sukacita memperingati 18 tahun kiprah Parsadaan Bangsa Batak di Washington DC area. Mari kita berdoa.
Ya Allah Tuhan kami yang sudah memelihara, menjaga, dan merawat kami. Terima kasih semua kebaikan-Mu yang sudah Engkau karuniakan pada kami. Kini kami mau bersyukur bersama atas hari ulang tahun ke-18 Parsadaun Bangsa Batak di Washington DC area. Kami ingin mendasari sukacita kami saat ini dengan mendengarkan firman. Lengkapi sukacita kami, berfirmanlah kami siap mendengar. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Horas 18 tahun sudah kiprah Parsadaan Bangsa Batak di Washington DC area. Awalnya dan yang paling tua sebelum kemerdekaan Indonesia, Parsadaan Bangsa Batak di Amerika Serikat ini berdiri di New York dengan berbadan hukum sebelum Indonesia menjadi sebuah negara, sebelum Indonesia merdeka. Dan hari ini ibu bapak dan saudara-saudara, kita mau bersyukur bersama atas keberadaan, atas persekutuan yang kita namakan Parsadaan Bangsa Batak ini. Ada banyak potensi di antara kita. Masing-masing berbeda-beda. Ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi salah seorang pimpinan gereja, apakah itu penatua, diaken, sintua, atau mungkin pendeta. Ada yang punya karunia untuk menghibur, punya karunia untuk mendoakan, punya karunia untuk menguatkan. Itulah berbagai bentuk potensi yang ada dalam sebuah persekutuan ibu bapak dan saudara-saudara. Pertanyaannya ibu bapak dan saudara-saudara, bukan siapa yang lebih utama, tapi untuk apa semua karunia-karunia berkat pemberian Allah yang ada dan diberikan pada kita. Bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita menggunakan untuk kebersamaan kita sebagai bagian dari Parsadaan Bangsa Batak untuk mengutuhkan persekutuan kita, persaudaraan kita sebagai orang-orang Batak yang ada di perantauan, sebagai diaspora Indonesia dari suku Batak yang ada di Washington DC khususnya ibu bapak dan saudara-saudara. Berbagai bentuk kekayaan dan aneka ragam potensi dalam persekutuan kita ibu bapak dan saudara-saudara bisa merupakan ancaman, tapi juga bisa merupakan kekuatan. Dia menjadi ancaman kalau melalui potensi karunia Tuhan yang ada pada kita, kita arahkan untuk diri kita sendiri. Supaya kita populer, supaya kita dihormati. Itu akan berbahaya untuk persekutuan. Tapi kekayaan aneka ragam karunia Tuhan yang kita sebut sebagai potensi, dia bisa berguna untuk persekutuan kita, untuk organisasi kita, untuk Parsadaan Bangsa Batak, sebagai orang-orang Batak yang ada di Amerika Serikat ini. Bagaimana caranya ibu bapak dan saudara-saudara? Inilah yang sebenarnya menjadi pergumulan komunitas Kristiani di Korintus ketika itu. Sehingga dalam 1 Korintus pasal 14 kita dapat membaca, mungkin kita mengingat bagaimana Rasul Paulus kemudian
menasehati umat Kristiani, persekutuan umat Tuhan, supaya mereka masing-masing berusaha berjuang menggunakan semua potensi karunia-karunia yang Tuhan berikan pada mereka, yang mereka miliki sebagai bagian dari anugerah Tuhan, untuk dipergunakan membangun persatuan, membangun kebersamaan, membangun ikatan persaudaraan. Dalam bahasa 1 Korintus 14 ayat 12 tertulis, kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ini pesan ibu bapak dan saudara-saudara di hari ulang tahun ke-18 Parsadaan Bangsa Batak, Washington DC. Mari kita bersama dalam berbagai potensi yang kita miliki, dalam berbagai karunia yang kita miliki, kita membangun persaudaraan, kita mempererat ikatan kasih, kita menjaga persatuan di antara kita sebagai orang-orang Indonesia dari suku Batak yang ada di Amerika Serikat, khususnya orang-orang Batak yang ada di Washington DC area, untuk bersama-sama menjaga, memelihara, mengelola ikatan persaudaraan kita, membangun persatuan untuk mempromosikan budaya luhur kita, Indonesia, khususnya nilai-nilai budaya kita dari tanah Batak. Tuhan memberkati kita. Mari terus kita menjaga ikatan persaudaraan kita, mengelolanya sedemikian rupa, supaya dengan kita bersatu, kita memperkuat persaudaraan kita di dalam Parsadaan Bangsa Batak. Tuhan memberkati kita. Jaya terus Parsadaan Bangsa Batak. Horas. Haleluya, sebuah firman yang singkat tapi sangat mengena buat kita ya. Terutama kita yang perantauan di Amerika ini, di luar Nadao kalau istilahnya bahasa Bataknya. Untuk itu saya sekarang akan memperkenalkan para pengurus dari PBB Washington DC, supaya kita lebih kenal lebih lanjutnya. Yaitu yang pertama saya akan mengenalkan mulai dari penasehat PBB Washington DC, yaitu Amang Opung Samardoli Hari Napitupulu Guru Tampu Bolon, dan Amang Henry Marpaung Boru Panggabean, dan sebagai ketua dari PBB Washington DC area adalah Opung Pablo Daulat Simanjuntak dan Boru Siahan. Mungkin kalau ada fotonya bisa ditampilkan. Dan sekretarisnya adalah kita David Marpaung. Nah, ini dia fotonya, masih muda dan tokoh berikutnya. Dan ini adalah bendahara kita, yaitu Patricia Chapshaw atau Miss Chapshaw. Dan saya rasa itu dulu pengurus inti yang ada di PBB Washington DC.
Untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua PBB Washington DC, yaitu Opung Pablo Doli, Daulat Simanjuntak, dan juga Opung Pablo Boru Siahan. Silakan. Oras di hamus tudena tupat sadaon bangsa Batak di luar Portibio. Halo kabar? Sehat-sehat do? Arok rohaku sehat-sehat do hita sude. Alanan itu ditugu-tugu Tuhan Yesus do hita sude di parno luat tahun. Sanari sadarion ulang tahun ni PBB Pasadaon Bangsa Batak na 28 tahun. Jadi marpungo do hita sude mames tahun secara virtual, secara tingkat, jalan secara sederhana. Jadi di dot mahamu sude mames tahun dah jalan dengan masude ta patupa pesta tahun. Horas masude di hamu. Selamat ulang tahun. Utima. Horas. Horas. Nanti kalau kurang. Horas Maulate, Abang Ketua. Berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari paneroy kita, itu penasehat kita, yaitu oleh Opung Samardoli Harina Pitupulu dan Boru Tampu Bolot. Silakan Amang. Horas Malihita Sude Bangsa Batak. Atas nama Persaudaraan Bangsa Batak yang disingkat dengan PBB, izinkanlah saya Bapak Harina Pitupulu sebagai penasehat dan salah seorang pendiri PBB Washington DC area menceritakan sejarah tentang berdirinya PBB. Tetapi sebelumnya marilah kita terlebih dahulu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Maha Pengasih, karena kasih-Nya lah kita dapat hadir dari tempat kita masing-masing melalui virtual live streaming ini. Persaudaraan Bangsa Batak didirikan oleh perantau Batak terdahulu, yaitu di kota New York tahun 1935. Mereka menamakan Persaudaraan Bangsa Batak karena mereka pada waktu itu belum mengenal nama Indonesia. Persaudaraan artinya persatuan, bangsa artinya bangsa. Pada waktu itu anggota-anggotanya bukan hanya orang Batak, tetapi ada juga orang Melayu yang berasal dari Sumatera Utara. Adapun tujuan mereka mendirikan perkumpulan ini yaitu untuk menjalin persaudaraan dan kekeluargaan sesama perantau Batak, di mana pada waktu suka dan duka sesama saudara dapat saling berbagi dan dapat saling tolong-menolong. Misalnya waktu sakit, kematian, kehilangan pekerjaan, dan kalau ada mau pulang ke tanah air atau pindah state, tertangkap imigrasi untuk dibel, karena mereka kebanyakan adalah awak kapal yang melarikan diri. Itulah yang menyebabkan persaudaraan mereka sangat erat. Karena kekompakan mereka bisa mempunyai gedung pertemuan di Boris Street, Chinatown, dan juga tanah kuburan mereka. Di gedung pertemuan inilah mereka bisa saling bertemu atau rileks pada hari-hari libur. Di gedung pertemuan itu ada tersedia peralatan musik, catur, kartu. Di gedung itu ada juga dijual makanan dan minuman ala kadarnya. Dana di rekening mereka sangat baik, sehingga kalau ada anggota yang kesulitan uang, mereka boleh pinjam. Tapi pada sekitar tahun 1975, gedung pertemuan itu terpaksa mereka tutup karena mereka sudah semakin tua dan generasi muda penerus pada waktu itu belum ada. Pada waktu beberapa dari mereka masih hidup, Bapak Harina Pitupulu sering mengunjungi mereka. Orang tua yang sempat Bapak Harina Pitupulu temui adalah Bapak Joseph Simatupang, Joseph Hutagalung, yaitu Uncle Joe, veteran Perang Dunia Kedua.
Bapak Peter Simatopang, salah satu tokoh saksi Jehovah, Mala Tobing, Juara Tobing, Firman Panjaitan, seorang kapten kapal, Moses Siregar, Louis Sibarade, ex-petinju, dan Amang Peter Simatupang adalah salah seorang pengurus PBB yang masih hidup pada waktu itu, menyampaikan dan berharap sekali perkumpulan ini diteruskan dan kalau boleh di seluruh state. Sebagai kenang-kenangan dari beliau, Bapak Hari Napi Tupulu diberi satu kartu anggota yang dicetak tahun 1935. Mungkin hanya satu-satunya kartu anggota yang masih tertinggal sekarang ini. Walaupun Bapak Hari Napi Tupulu berdomisili di Washington DC, tetapi Bapak Hari Napi Tupulu bertahun-tahun telah menjadi anggota PBB New York. Sebelum PBB Washington DC dibentuk, dengan semakin bertambahnya orang Batak di Washington DC, kerinduan Bapak Hari Napi Tupulu untuk mendirikan PBB Washington DC berkobar lagi. Lalu Bapak Hari Napi Tupulu mengadakan beberapa kali pertemuan dengan Bapak Daulat Simanjuntak beserta kawan-kawan lainnya supaya PBB di Washington DC area dibentuk. Maka dengan kesepakatan bersama pada 5 Oktober 2002 diresmikan Persaudaraan Bangsa Batak PBB Washington DC area. Pertemuan perdana diadakan di rumah Bapak Hari Napi Tupulu dengan dipimpin Bapak Hari Napi Tupulu, Bapak Daulat Simanjuntak, Bapak Henry Marpau. Dan sejak itulah sampai sekarang mereka bertiga mengayomi Persaudaraan Bangsa Batak. Selama berdirinya PBB Washington DC, kegiatan-kegiatan sudah banyak dilakukan. Kegiatan di dalam perkumpulan yang sudah dilakukan adalah membantu acara perkawinan, mengunjungi yang melahirkan, melawat orang sakit, menghibur orang yang kematian, dan memperpisahkan anggota yang pindah state dan anggota yang pulang ke tanah air. Mengadakan perayaan Natal dan Bona Tahun, PBB juga ada menyumbang dana untuk penghijauan hutan di pinggiran Danau Toba, yaitu di Tele. Membantu pembangunan gereja di Tapanuli, perayaan Natal dan Tahun Baru, dan kegiatan keluar memperkenalkan kebudayaan Batak pada masyarakat Amerika, dan juga pengumpulan dana untuk bantuan krisis Ambon. Pada bulan Juni tahun 2006, kami juga membuka cabang PBB di Philadelphia, tapi tidak bertahan lama karena kebanyakan anggotanya tidak mempunyai izin tinggal, jadi mereka harus pulang ke tanah air. Tujuan utama kami mendirikan perkumpulan PBB Washington DC ini prinsipnya sama dengan PBB New York, mengikat tali persaudaraan sesama orang Batak. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah Horas Malihita Sude Bangsa Batak. Atas nama Persaudaraan Bangsa Batak yang disingkat dengan PBB, izinkanlah saya Bapak Hari Napi Tupulu sebagai penasehat dan salah seorang pendiri PBB, yaitu di Tele. Bulan Juni mendirikan perkumpulan PBB Washington DC ini prinsip. Terima kasih Amang Hari Napi Tupulu. Ya, memang jadi kita sudah tahu ya bagaimana itu sejarah PBB Washington DC terbentuknya dari arahnya dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, terima kasih tadi sudah ada kejelasan mengenai apa itu PBB dan sejarahnya. Untuk berikutnya, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Ternyata ucapan-ucapan masuk ke kita banyak sekali loh. Ini ada yang dari organisasi-organisasi lain yang ada di Amerika dan juga ada yang dari Indonesia. Terutama ini loh kejutan dari Amang Luhut Panjaitan. Wah, terima kasih Amang sudah memberikan ucapannya. Baiklah, untuk itu mari kita saksikan beberapa cuplikan video dari ucapan dari organisasi lain yang ada di Amerika dan juga di Indonesia. Mari kita saksikan. Selamat
pagi mungkin di Amerika, tanggal 10 Oktober 2020. Saya Luhut Binsar Panjaitan, saya di Jakarta. Kemarin beberapa hari lalu, Pak Henry Marpaung telepon saya. Dia minta saya menyampaikan sepatah dua kata selamat ulang tahun ke-18 dari perkumpulan orang Batak di Washington DC. Saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-18 dan saya berharap saudara-saudara yang ada tahuta kita dari Toba itu ya bisa hidup damai, baik, kompak di Washington ataupun di Amerika. Jakarta, Indonesia semua baik-baik. Ya COVID kita coba dikendalikan dan saya kira sekarang relatif terkendali. Ekonomi kita juga cukup bagus. Jadi kita kemarin kontraksi single digit 5,34%. Kuartal 1, Q1, Q2 mungkin kita akan kontraksi di sekitar 2% lagi, tapi membaik daripada Q2. Jadi kita berharap tahun ini ekonomi kita mungkin -1 atau plus 0,5% dan penanganan ekonomi. Dan kita termasuk saya lihat dari rating dunia penanganan COVID ekonomi yang relatif baik. Lain-lain di Jakarta sekarang mulai musim hujan dan saya berharap Bapak Ibu keluarga Batak yang ada di sana, tentu ini sebentar lagi masuki pemilihan presiden di Amerika. Saya tidak tahu Anda sudah warga negara Amerika atau belum, sudah hak memilih atau belum. Tapi hati-hatilah, jaga kesehatan kita semua. Kita harus saling menjaga kesehatan. Saya juga udah tidak muda, umur saya 73. Salam dari istri saya Bu Risma Tupang, yang juga ada bersama saya duduk di sini sebenarnya. Juga ada 4 saya ini yang ngambil kameranya ini. Anak saya yang paling kecil, Carrie, ya. Jadi kami semua ada di Jakarta. Kebetulan anak saya yang laki yang nomor 3 ada di Papua. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat atas ulang tahun ke-18. Hope see you sometimes in Washington. Nanti mungkin November kalau ada kesempatan kita bisa ketemu di sana. Pak Henry, salam buat Nyonya dengan keluarga. Salam dari kami semua. Kita masih ingat selalu waktu kita ada di Washington tahun 1991. Terima kasih, Horas. Dari beautiful state of Colorado, saya Effendi Sihombing mewakili kawan-kawan orang Batak yang ada di Colorado mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 untuk PBB Washington DC dan sekitarnya. Kiranya PBB semakin kompak, semakin bersatu, semakin tolong-menolong dan menjadi berkat bagi umat manusia dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-18 PBB Washington DC dan sekitarnya. Horas. Shalom. Saya Jeffrey Simanjunta dari Parsa dan Bangso Batak, New Hampshire dan sekitarnya, mengucapkan selamat ulang tahun, happy anniversary yang ke-18 buat saudara-saudara yang kami kasihi di Washington DC area. Semoga PBB DC area tetap jaya, selalu kompak, dan semua anggota beserta pengurus bisa dijaga kesehatannya oleh Tuhan kita dan dalam keadaan sukacita selalu. Tetap kuat, tetap bersatu, tetap teguh. Horas. Oke. 1, 2, 3. Halo, saya dari California mengucapkan
happy anniversary yang ke-18 untuk PBB Washington DC dan sekitarnya. Semoga makin maju dan jaya dan diberkati oleh Tuhan. God bless you all. Halo, saya Errol Tandayu, orang Kawanua, Ketua Matuari di Washington DC area. Ingin mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-18 kepada PBB Persaudaraan Bangsa Batak di Washington DC area. Semoga PBB lebih semangat dan makin diberkati Tuhan, khususnya di antara keluarga Persaudaraan Bangsa Batak. Horas! Horas, terima kasih atas ucapannya dari beberapa organisasi yang ada di Amerika ini, masuk juga dari Indonesia, khususnya dari Amang Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih banyak ucapannya. Mungkin beberapa lalu kita pernah ketemu dan kita juga menunggu. Ya, katanya bulan November mau datang kan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan berjumpa dalam kehangatan nanti. Berikutnya ini saat yang ditunggu-tunggu, yaitu kalau orang udah dewasa setiap ulang tahun masih perlu potong kue nggak ya? 17 tahun? Oh, ini sudah 18 tahun. Oke. Kita juga ternyata sudah termasuk usia remaja, dewasa, tapi tetap kita ada kue ulang tahunnya. Itu berikutnya kita akan menyaksikan cara potongan ulang tahun dari PBB Washington DC area yang ke-18. Dan saya juga boleh ikut dong. Ayo kita ke ruangan sebelah untuk ikut potong kue. Ayo. Ini bagus ini, bagus. Ya. Topping gue. Ya. Sekarang saya sudah ada di ruangan ini untuk mulai acara pemotongan kue ulang tahun dari PBB Washington DC area. Ya, dengan ya, siap. Selamat ulang tahun PBB Washington DC area. Nah, tadi sign. Iya. Terima kasih. Ya, kita akan menikmati kue ini dan juga semua yang ada di live streaming. Ya, nanti kita akan kirim. Hanya rasanya aja lewat foto. Terima kasih. Ayo, bagi-bagi kuenya. Halo, apa kabar? Kami dari Philadelphia, saya Aldo Siahaan, ini istri saya Viviani, dan juga anak kami Eden yang lagi tidur. Anyway, kami dari Philadelphia mengucapkan happy anniversary untuk keluarga kami yang ada di Maryland, Virginia area di dalam merayakan ulang tahun PBB, anniversary PBB. Saya diingetin sama firman Tuhan dari Mazmur 133, dibilang gini, bahwa alangkah indahnya pada saat saudara seiman berkumpul, bersatu, dan sepakat. Karena pada saat ada kesatuan, kita nggak usah minta berkat Tuhan, Tuhan sendiri yang memerintahkan berkat-berkatnya atas kita. Jadi, dari Philadelphia, kita mau mengucapkan selamat dan salam persatuan. Bilang. Salam persatuan. Salam persatuan. Horas, 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 horas dari Philadelphia. Horas. Kami dari keluarga Stuart mengucapkan happy anniversary untuk PBB di DC area. Dan kiranya Tuhan akan tetap terus memimpin dalam hidup PBB yang ada. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin membicarakan firman Tuhan yang berkata begini. Berbahagialah orang yang dengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, dan menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan. Ya. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Mau lihat? Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Tony Thanos
dari Grace Indonesian Christian Reformed Church Gereja Kasih Anugerah yang melayani di Washington DC area mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-18 Persaudaraan Bangsa Batak Washington DC area. Tetap kompak, jaga keutuhan dan persatuan. Mari kita terus melakukan diplomasi sebagai bagian dari diaspora Indonesia di Amerika Serikat demi kemasyhuran bangsa Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Horas.
Nah, berikutnya hampir di ujung acara ini kita minta untuk salah satu dari elder untuk membuat doa penutup di acara ini. Mungkin Amang Harina itu dulu, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana kami Tuhan telah menyelenggarakan perayaan ulang tahun ke-18 Persaudaraan Batak ini. Karena penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah hanya jangan di dalam perayaan aja, tapi kami betul-betul memaknai arti daripada persaudaraan Batak ini ya Bapa, yaitu sebagai kami yang ada dalam kasih setia yang Kau berikan kepada kami adalah satu, dan kami saling mengasihi, saling tolong-menolong di dalam kami suka ataupun duka ya Bapa. Engkau tuntun kami, Kau berikan kami kekuatan, biarlah Roh Kudus yang selalu menyertai dalam kehidupan kami, agar kami mampu untuk melakukan semua yang Kau hendaki, yaitu hanya untuk puji hormat dan kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Berkati kami satu persatu, pribadi lebih pribadi, keluarga ataupun demi keluarga, agar apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami hanya untuk-Mu ya Bapa, hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami. Engkau juga memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, dan yang susah Kau hibur. Bapa yang surga, biarlah terus Tuhan yang kami andalkan, dan Tuhan yang kami harapkan dan rindukan untuk kami ada selalu bersama dengan Engkau, dan Engkau bersama kami ya Bapa. Bapa yang surga, kami terus Tuhan untuk fokus dan pandang hanya untuk Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami sebagai pengurus ataupun anggota, Tuhan yang menjamah hati kami, agar kami menyadari bahwa hidup ini hanyalah untuk memuliakan Engkau, dan semua Tuhan, apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami, supaya kami ada bersama-sama dengan Engkau, duduk kelak di mana Engkau Tuhan tiba waktunya Engkau panggil kami. Bapa yang surga, berkati Tuhan anak-anak kami yang dalam studi, agar Engkau Tuhan yang menolong mereka, dan Engkau Tuhan yang memberikan kecerdasan agar mereka Tuhan dapat mengikuti semua pelajaran-pelajaran yang mereka tempuh ya Bapa, dan semuanya untuk puji hormat dan kemuliaan. Dan juga kami ya Tuhan, di dalam situasi COVID-19 ini Tuhan, banyak di antara kami Tuhan mengalami kesulitan di dalam kehidupan karena berkurangnya pekerjaan ataupun kegiatan yang tidak bisa untuk menopang kami ya Bapa. Tapi kami percaya Bapa, semuanya ini Kau izinkan terjadi adalah untuk menyadari bahwa kami Tuhan hanya harus bergantung kepada Engkau, karena tanpa Engkau Tuhan kami akan hampa di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau terus yang menyertai kami, dan Roh Kudus terus menolong kami agar kami mampu melewati semua masa-masa yang sulit ini ya Bapa.
Bapa yang surga, kami berdoa juga Tuhan untuk Amerika yang sekarang ada dalam masa-masa untuk persiapan pemilihan umum. Tuhan yang menyertai agar semua yang terpilih nanti Tuhan dapat menjadi pemimpin yang membawa perdamaian ya Bapa di dalam terutama di dunia ya Bapa. Dan juga kami berdoa untuk tanah air kami di Indonesia. Engkau berkati Tuhan pemimpin kami, Presiden Jokowi dan beserta semua jajarannya agar mereka Tuhan melakukan semua Tuhan kebijaksanaan yang semua untuk mensejahterakan rakyat dan untuk menopang semua Tuhan yang kekurangan agar Indonesia ini dapat tercapai menjadi NKRI yang sangat hebat ya Bapak. Bapa yang surga, sebagai kami Tuhan yang sudah lanjut usia, Engkau berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, dan berikan kami Tuhan selalu penyertaan-Mu agar kami yakin dan teguh bersama dengan Engkau Tuhan. Apapun yang kami masalahkan atau pergumulan kami, kalau Engkau Tuhan menyertai kami, semua akan indah pada waktunya Bapa. Bapa yang surga, kami hanya berharap kepadamu dan kami hanya terus tertuju dan fokus hanya untuk Yesus Kristus, untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Inilah kami Tuhan, dan biarlah semua Tuhan yang terus menyertai dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan semua dosa-dosa dan kesalahan kami, agar doa kami lahir di hadapan-Mu. Kami telah berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bang David dulu. Tapi buat teman-teman yang ikut live streaming, sebelum acaranya kita tutup, masih ada acara sedikit aja. Oke, tapi saya harus kembali dulu ke ruangan saya dengan kue ulang tahun. Nah. Nanti nah, ini dia. Saya sudah ada kue ulang tahun. Nikmat sekali. Mari kita sama-sama menikmatinya, walaupun lewat live streaming. Oke. Sebelum ditutup, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada para pastor, ya Pastor Tony Thanos yang sudah membawa firman, dan para pastor yang sudah ngirim video, dan juga tamu-tamu atau anggota PBB yang telah mengirim video ucapannya juga, dan khusus juga buat Amang Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih atas waktunya sudah memberikan kata ucapan selamat ulang tahunnya. Nah, sebelum kita berpisah, kita akan menyaksikan beberapa cuplikan rekaman dan ucapan dari beberapa anggota PBB Washington DC area. Oke, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu, dan sampai ketemu lagi dalam acara live streaming ulang tahun PBB berikutnya. Dan saya akan tutup dengan upasa tua-tua kita zaman dahulu, yaitu Napuran Tano-Tano, Rangging masih ranggoman. Badat tapa dao-dao, aletodita masih gonggoman. Horas, menjuah-juah, Jehovah. Saya Raja. Saya Angin. Saya Bima. Ini? Noel. Kami keluarga Raja dan Girsang, mantan siswa National Defense University 2018-2019 di Washington DC, mengucapkan selamat ulang tahun ke-18 Persaudaraan Bangsa Batak, wilayah Washington DC, area dan sekitarnya. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bye. Horas. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun PBB Persaudaraan Bangsa Batak yang ke-18 untuk daerah Virginia, Maryland, dan District of Columbia. Setelah jauh perjalanan PBB ini, berkat semua doa
dan usaha kawan-kawan, teman-teman, saudara dapat berjalan dengan baik dan tetap jaya. Semoga Tuhan memberikan berkat-Nya serta nambah umur PBB ini agar lebih maju lagi dan dapat berguna bagi masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Batak khususnya untuk membantu hidup di negara ini, Amerika Serikat. Demikian. Horas. Saya Supriyono. Saya Rini. Kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 Persaudaraan Bangsa Batak. Semoga PBB tetap menjadi wadah Untuk bersaudara, ngobrol, bercanda, jangan lupa bahagia. Horas. Kami dari keluarga Irman Pak Dede, Jakarta, Indonesia mengucapkan Happy Anniversary PBB ke-18. Semoga persaudaraan bangsa Batak di MV Area tetap solid dan terus maju. Satu bahasa dari kami, tapi Pinong Toba, Cenderawasih Pinong Papua. Saya berdoa memuji di Batak Jehovah. Asai pada okoronasian kita, salutna. Horas, horas, horas. Persaudaraan Bangsa Batak, Washington DC area. Selamat ulang tahun ke-18. Semoga pengumuman ini semakin kompak dan kuat dan boleh terus menjadi berkat buat banyak orang. Dari kami, keluarga Capshaw di Virginia Beach. Selamat ulang tahun Persaudaraan Bangsa Batak ke-18. Semoga semakin kompak selalu. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Happy birthday to PBB. Happy birthday and many more to come. And then we love all of you in the community. And Horas. And then everybody stay healthy and safe. And then cannot wait to see you guys again. And Horas. Hamisian keluarga Tapu Bolon yang dari Virginia mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita semua keluarga Persaudaraan Bangsa Batak yang ada di Virginia, Maryland, dan Washington DC. Biarlah kebahagiaan kita yang sudah dapatkan selama ini kita terus lanjutkan bersama-sama dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Moliate. Selamat ulang tahun buat keluarga besar Persaudaraan Bangsa Batak. Semoga semakin jaya dan Tuhan memberkati. Di son kami sian keluarga Tapu Bolon akan menortor sian kami asa mabain las ni roha di bagasan punguata bangsa Batak pala tikion. Moliate. Moliate.